itu Islam sebagai rahmatul lil alamin? Ada yang tahu? Pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang Islam sebagai rahmatul lil alamin. Islam itu membawa kedamaian. Islam itu membawa kebaikan, kebajikan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai pembawa kebaikan, sebagai pembawa kedamaian. Kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia yang punya akal, itu harus saling menyayangi. Menyayangi dalam artian positif ya, menyayangi sesama manusia. Seperti apa? Tidak membuli kalau sekarang. Tidak boleh ada kekerasan. Walaupun verbal, tapi juga bisa menyakiti hati. Itu bentuk dari kasih sayang. Allah memberi kebaikan, Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jangan jadikan, Bu, sakit itu tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa. Kecuali kita hilang akal sakitnya ya. Iya, orang yang ada di jalan-jalan tuh, itu tidak diwajibkan. Kita sebagai makhluk sosial juga harus saling membantu. Kita juga saling membutuhkan. Sekarang ada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, malam hari raya kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga sebagai bentuk kebaikan kita untuk sesama manusia. Diberikannya kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang banyak berhutang, kepada para musafir. Kita sedekah juga ngasihnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Berpuasa juga sama, kita juga dari berpuasa kita dapat merasakan apa kalau puasa? Ngerasain lapar. Ada di belahan dunia sana atau di Indonesia ini juga merasakan lapar. Jadi kita berpuasa juga itu ikut merasakan laparnya mereka. Bagaimana sih kalau nggak punya makanan di puasa nih? Kita bisa mengambil hikmahnya seperti itu. Ya, itu merupakan kebaikan kita. Islam itu memberikan kedamaian, memberikan kebaikan, kasih sayang. Jadi tidak ada pembulian di sekolah. Islam itu cinta kebersihan. Misalkan di lingkungan sekolah kita ada yang kotor, jadi kita harus membersihkan. Islam itu cinta keindahan, cinta kebaikan. Contohnya, tadi ada 2, udah. Jangan ngebully, menjaga kebersihan itu juga termasuk ke dalam rahmatul lil alamin. Ada lagi apa? Disiplin. Ada kan anak-anak yang sering menggunakan media sosial untuk menghujat. Ada di sini? Kalau enggak ngegibah, itu tuh anak itu tuh ini, itu tuh ini. Nah, itu yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi tugasnya kita itu apa? Menghormati guru. Nih di lingkungan tidak membuli, tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, disiplin. Tadi kan selain rahmatul lil alamin itu sesama manusia, lingkungan, ada juga sama hewan. Hewan contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak boleh menembak burung ataupun binatang yang sudah langka. Itu juga harus dijaga. Kenapa Bu harus dijaga? Itu untuk kelestarian alam. Sama. Jadi nanti jangan menebang pohon sembarangan juga. Nanti hewannya pada punah, pada hilang. Misalkan, Bu, sayanya tuh nggak suka binatang, ada kucing datang ke rumah, ya kan? Biasanya yang datang ke rumah kan kucing, ayam, punya tetangga tuh, datang ke rumah. Bu, sayanya nggak suka, jadi kadang tuh saya tendang, ataupun saya lempar batu. Itu samanya menyakiti, jadi lebih baik, kucing ini, masuk, tendanglah. Jangan, itu sakit. Ibu punya ada pernah melihat kejadian seperti itu.
Jadi beliau itu tidak suka dengan kucing. Masuklah ke rumah, kucingnya ditendang, ting, ditendang. Iya, udah gitu sehari itu nggak apa-apa, besoknya kucingnya sakit dan meninggal. Kejadian ibu tahu, dan kucing itu biasa ibu kasih makan. Jadi, kucing. Ada lagi, sama masih orang itu juga. Ada kucing lagi datang, pakai sapu, dilempar. Kucingnya kena. Kalau nggak kena masih mending, kena lagi. Seminggu kemudian sakit lagi, kucing 4 tinggal 2. Walaupun ada kucing juga kita harus memperlakukan dengan baik, seperti nggak usah melempar batu, nggak usah ditendang. Dia juga makhluk hidup. Siapa tahu nanti pas kita tidak ada, kucing itu mendoakan kita. Seperti apa contohnya? Ada kisahnya. Seorang wanita pezina. Dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Dia melakukan kebaikan itu. Setelah dia meninggal, menurut ceritanya, dan alhamdulillah katanya masuk surga. Ada juga alim ulama, dia melakukan kebaikan terus menerus, tetapi dia pengen nyoba nih, itu ada klub malam, saya datanglah ke klub malam itu. Nggak taunya setelah dari situ dia melakukan apa kalau di klub malam? Kemaksiatan. Setelah itu dia meninggal. Jadi masuk kemana? Dihisab dulu kan ke neraka. Ya itu mah wallahu alam ya. Ini menurut cerita yang ibu dengar waktu kecil. Seperti itu. Jadi sejahat-jahatnya orang, kalaupun dia melakukan kebaikan dan Allah memberikan rahmat, insya Allah diberikan surga jaminannya. Apalagi yang orang baik terus melakukan kebaikan, tapi misalkan Allahnya belum ngasih rahmat, belum ridho, bisa jadi ya tadi kayak kisah itu orang alim itu. Apa inti dari itu? Dari Islam merupakan rahmatul lil alamin. Kita harus saling menyayangi sesama manusia, sesama makhluk hidup, binatang, tumbuhan, lingkungan juga. Kalau kita tidak sayang lingkungan, tebang pohon sembarangan, nanti bisa jadilah bencana karena keserakahan manusia.